Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat dan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di kajian Serat Jawi atau Kitab Jawi, program ngaji Ramadan ini di Nano TV kita tercinta ini. Baiklah, untuk kajian kami kali ini masih di Serat Wetotomo yang diangkit atau ditulis oleh Pangeran Mangkunegoro Kaping 4. Kita bertanya-tanya, dari semua pupu, semua podo, semua bait, semua gotro, semua keindahan-keindahan syair itu sesungguhnya diperuntukkan oleh siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Dan itu terjawab di Pupu Sinom bahwasanya segala pujian, segala kebaikan-kebaikan ajaran yang ada di Serat Wetotomo itu menganak atau mengambil tauladannya kepada Kanjeng Panembahan Senopati. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan, beliau adalah pendiri Mataram Islam yang besaran beliau ada di Kota Gede. Dan sampai hari ini kerajaan ini masih ada. Ada ya Yogyakarta sendiri, ada Surakarta, ada Mangkunegoro dan Pakualaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pupu Sinom itu wataknya wewarah, lucu dan penuh dengan semangat, yang menggambarkan jiwa yang muda, jiwa anak muda, old never, gitu ya, tidak mau tua ya. Nulodo laku utama tumraping wong tanah Jawi, wong agung ing Sigondo. Panembahan Senopati Kapati Amarsudi sudaning hawa lan nafsu pinesu tapa brata. Tanapi ing siang ratri amangun karnyana tiasing sasama. Beliau adalah contoh orang Jawa yang berislam, orang Islam yang Jawani, orang Islam yang tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa. Maka Pangeran Mangkunegoro IV mengajak kita semua untuk meneladani laku utama Panembahan Senopati ini, manusia agung di Sigondo, yang selalu tekun dan bersungguh-sungguh mengurangi atau merangi hawa nafsu dengan bertirakat, bertopo broto siang dan malam, membangun hidup yang tentram bagi sesama. Pada tembang Mocopat di atas digambarkan bahwa Pupu Sinom ini diawali dengan anjuran untuk meneladani sikap dan laku Panembahan Senopati. Dari 18 podo Sinom yang terdapat dalam Serat Wetotomo ini menggambarkan keteladanan Panembahan Senopati itu sendiri. Yang pertama, sikap takwa beliau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hampir mendominasi dalam Pupu Sinom Serat Wetotomo. Salah satunya tertuang dalam Pupu Sinom podo kelima sebagai berikut. Dadenero amento sinupeket pangkat kanthi jroning alam palimunan ing paseban saben sepi sumangga anyenggemi ing karsa kang wus tinamtuh pamri mung aminta supangati teki-teki nora ketang teken janggut suku Jojo. Mohonlah kamu dengan sungguh-sungguh agar dapat diakui sebagai sahabat setia di dalam alam gaib, tempat mengembara dalam sepi,
bersedialah untuk menyanggupinya pada kehendaknya yang sudah digariskan. Harapannya hanya untuk meminta restu dalam bertapa atau bertirakat, walaupun harus dengan dagu, kaki, dan dada. Kita tahu salah satu kegemaran para kesatria di Jawa itu adalah olah rasa, olah batin, dengan menepi dari keramaian, mengheningkan cipta untuk menciptakan keheningan, untuk meredam banyak keramaian di zamannya. Salah satu manusia utama yang menjadi contoh di satu tomo ini adalah Panembahan Senopati. Sekali lagi saya katakan, beliau adalah pendiri kerajaan Mataram Islam yang sampai hari ini tinggalan-tinggalannya lewat anak turunnya beliau itu masih bisa kita rasakan bersama. Bangunannya, serat-seratnya, suluk-suluknya, babatnya, dan lain sebagainya itu mewarnai perjalanan peradaban kebudayaan masyarakat di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Para hadirin Nano TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau Mangkunegoro IV mengajak kita untuk meneladani Panembahan Senopati, lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara kita meneladani beliau? Lewat cara apa? Yang paling mudah bisa kita lihat, yang paling mudah bisa kita rasakan adalah hampir segala warisan tradisi keagamaan yang ada di Jawa ini, di Jogja, di Surakarta, di Jawa ini khususnya, itu tidak lepas dari bagaimana dulu keraton sebagai institusi tidak hanya politik tapi juga keagamaan, melahirkan berbagai macam tradisi-tradisi yang mengajak manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya, mengajak manusia untuk selalu ingat kepada alamnya, mengajak manusia selalu ingat kepada sesama, mengajak manusia selalu ingat kepada dirinya sendiri. Dalam Babat juga diterangkan nilai-nilai keislaman di Babat umpamanya. Di Jawa itu orang mengenal kalau makanan saja ya, kita tahu ada ingkung, ada tumpeng. Itu bukan sekedar sebuah makan yang kita kita nikmati. Tetapi di Jawa itu bahkan setiap makanan pun mengajak orang untuk ingat kepada Tuhannya. Kalau Islam mengajarkan sebelum makan kita ada doa Allahumma barik lana fima razaqtana, itu ketika kita makan, sajian makan itu pun mengajak kita ingat kepada Tuhan kita. Saya contohkan seperti ingkung namanya. Itu bermakna iling ning jekungkung, sujud nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nasinya tumpeng seperti gunung tumuju mering pangeran, yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Hati, pikiran, kandungan saraf dan gerak-gerik tubuh kita sebagai orang Jawa itu diajari untuk selalu tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sambelnya itu sambal gepleng dari kedelai, bawang, cabai itu diulek itu bermakna sergap geleng-geleng, ya ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Artinya apa? Sosok Panembahan Senopati dengan seluruh kebesaran kisahnya dan kerajaan yang berhasil beliau dirikan sampai lestari sampai hari ini, seluruh hampir warisan-warisan yang keluar dari Mataram Islam ini mengajak manusia sadar sebagai manusia, mengajak manusia tidak boleh jauh dari Tuhannya, mengajak manusia mencintai alamnya, mengajak manusia untuk terus belajar mendekatkan diri dengan Tuhan lewat berbagai macam instalasi-instalasi doa yang sudah pernah dibuat oleh para leluhur kita. Saya sebut sebagai instalasi doa seperti tumpeng, ingkung. Kalau orang-orang kita ada pakem-pakemnya harus ada apem, itu bagi saya adalah instalasi doa. Di orang Jawa tidak akan pernah menghilangkan itu, karena dengan memakan itu atau disajikan itu di depan matanya, minimal dia ingat makan ini mengingatkan dirinya dengan Tuhannya, minimal dia ingat filosofi, value, nilai dari sebuah makan itu bisa mengajak kita dekat dengan Tuhan kita. Itu luar biasanya masyarakat Jawa
yang apa namanya tidak mau berjauh-jauhan dengan Tuhannya. Sebagaimana Panembahan Senopati yang dijadikan teladan, yang diminta oleh Pangeran Mangkunegara IV, kita meneladani beliau. Sosok yang sangat tekun, yang suka bertirakat, bertapa, yang mungkin pada era-era sekarang ini amat sangat langka. Bukan hanya karena mungkin zamannya sudah berbeda, gerak waktunya juga berubah, segala halnya juga tidak seperti zaman dahulu. Maka bagaimana kita bisa bertirakat di zaman yang sekarang ini? Jika Panembahan Senopati dikatakan beliau juga ahli berpuasa, malam ahli qiyamul lail, memiliki amalia-amalia, wiridan-wiridan yang terus-menerus beliau dawamkan. Alam mendukung. Ketekunan beliau didukung dengan alam. Kemampuan beliau mengolah rasa batinnya didukung dengan keadaan cuaca yang mungkin pada waktu itu sangat-sangat segar dan seterusnya. Sementara kita yang hidup di era zaman sekarang ini, yang mungkin bisa kita ambil adalah spiritnya, spirit untuk terus-menerus memperbaiki diri, spirit untuk tidak malu menampilkan identitas jati diri kita sebagai siapa, sebagai apa. Jadi kita berislam dengan sangat nyaman. Kita sebagai orang Jawa ya tidak meninggalkan kejawaan kita dalam keberislaman kita. Mungkin kita yang orang Sumatera juga tidak meninggalkan kesumateraan kita dalam keberislaman kita. Kita yang hidup di Sulawesi sebagai orang Bugis, orang Mandar umpamanya, tidak kehilangan kemandaran kita, kebugisan kita sebagai orang Islam. Karena kita akan sangat memiliki rasa syukur yang amat sangat luar biasa ketika kita berislam dengan jati diri kita sebagai suku apa, sebagai bangsa apa. Itu kenikmatannya mungkin akan sangat lebih daripada kita kehilangan diri kita atau mencoba untuk menghapus-hapus jati diri kita sebagai anak bangsa. Di saat itu pun juga sering disindir oleh Pangeran Mangkunegara IV bahwasanya akan tiba masanya, kata beliau, seorang anak-anak muda itu yang sangat fasih mengeluarkan dalil, sangat fasih berhujjah. Tetapi hujjah dan kefasihan dalilnya itu tidak membekas dalam dirinya. Bahkan amaliannya dia sehari-hari itu jauh dari apa yang dia ucapkan, yang dia ungkapkan, yang dia ajarkan. Dan itu pun terjadi. Ada kritik juga dari Pangeran Mangkubumi, Pangeran Mangkunegara IV ini, mereka memproyeksikan dirinya seperti seorang syed dari Mesir, kata beliau. Seorang syed Mesir yang tidak mau atau emoh dengan tradisi-tradisi yang ada di Jawa, menganggap sebelah mata tradisi-tradisi yang ada di Jawa ini. Pemirsa Nano TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi salah satu prototip manusia utama yang patut dan perlu kita teladani versi satu utama ini adalah Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam yang saran beliau ada di Kota Gede. Kita tuh nggak tahu, Imam Ghazali mengatakan ada 3 ciri manusia. Yang pertama seperti nasi atau makan pokok, yang kedua seperti obat, yang ketiga seperti penyakit. Panembahan Senopati ini beliau adalah ciri yang pertama. Seperti nasi itu, tidak ada orang yang tidak suka nasi. Kehadiran beliau selalu disenangi banyak orang, kehadiran beliau selalu ditunggu-tunggu banyak orang. Semua orang menyukai, mencari ini, mencoba berlomba-lomba sekuat tenaga untuk mendapatkan nasi ini. Ya inilah Panembahan Senopati, memiliki banyak kemanfaatan. Yang kedua seperti obat. Manusia yang model semacam ini, dia dicari ketika dibutuhkan. Sebagaimana obat kita cari ketika kita sakit. Lalu yang ketiga, manusia yang diibaratkan Imam Ghazali seperti penyakit.
kedatangannya, kehadirannya tidak dimaui. Ketika dia datang, orang menjadi sudah suasananya tidak enak. Ketika dia hadir, suasananya menjadi berubah. Orang merasa enggan dengan kehadiran beliau. Panembahan Senopati sekali lagi, beliau pada ciri yang pertama, dan sedikit dari apa yang pernah beliau amalkan, apa yang pernah beliau kerjakan bisa kita jadikan contoh, walaupun tidak semuanya, insya Allah akan mendapat keberkahan yang luar biasa. Entah berkah itu berwujud atau tidak, yang jelas kebaikan kita akan bertambah, kemampuan kita untuk melihat sesuatu, kemampuan kita untuk menilai sesuatu akan lebih berbeda ketika kita meresapi laku dari sosok seorang Panembahan Senopati ini. Ketika beliau hidup, akan bisa membentuk paradigma kita untuk melihat segala persoalan. Para pemirsa Nano TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sebagai masyarakat Jawa tidak perlu was, tidak perlu takut, tidak perlu minder dengan tradisi-tradisi kejawaan kita, keberislaman kita di Jawa ini, tradisi keagamaan yang sudah diwarisi sejak dulu lamanya, tradisi-tradisi yang sudah menjadi amalia kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Sebab semua tradisi-tradisi itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para kiai-kiai, para leluhur, ulama-ulama tanah Jawa, yang insya Allah tidak akan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Sekali lagi, mari kita berislam dengan kejawaan kita sebagai orang Jawa. Mari kita berislam dengan kesumateraan kita kalau kita seorang Sumatera. Mari kita berislam sebagai orang Sulawesi kalau kita memang orang Sulawesi, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab apa yang disampaikan di Satu Tomo ini sungguhnya mengajak kita untuk percaya diri terhadap bangsa kita, identitas diri kita dalam berislam. Kalau ini versi Jawa, maka seolah-olah Mangkunegaran itu mengabarkan, kau yang di Bali, kau yang di Papua, kau yang di Kalimantan, kau yang di Sumatera, beragamalah dengan cara kalian, budaya kalian, sejauh seluruh tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.